Hai Miss Dave. Halo. Hai, di setting dulu. Ini kali udah oke ya. Oke, udah sih. Tapi So, nanti ke halo semua. halang ini nggak? Ke Hmm? halang yang pada join nggak? Enggak sih. Ya, oke. Shall we start? Boleh nyapa dulu semuanya. Halo Oke, halo semuanya. semuanya. Mau kenalan dulu dok? Boleh. Halo, saya Andreas Kurniawan, spesialis kedokteran jiwa. Jadi, kita hari ini bakal ngomongin tentang overthinking bersama Yes. host kita, Jesslyn. Halo. Silakan, Jess. Ya, halo semuanya. Aku Jesslyn, mahasiswa dari 2 kampus di Jakarta. Aku umpetin ya nama kampusnya karena nggak disponsorin sama kampusnya soalnya. Jadi nggak kita omongin. Oke, Kok bisa dok. 2 kampus sih? Gimana ceritanya? Bisa dong. Aku Hmm. ambil double degree soalnya. Oke, sorry, rambutku Jadi rusuh nih. Belum cukup ketemu yang ini. enaknya. Belum belum sempat gunting rambut ya, masih PSBB Yuk. ya. Iya. Dok, praktek gimana sih, Dok? Mungkin pada kepo nih atau enggak udah Oke. pada kepoin kayaknya. Saya di 2 tempat. Jadi, pertama di Eka Hospital, Harapan Indah Bekasi, satu lagi di Rumah Sakit Gading Pluit. Di Gading. Dekat dong ya, Kelapa Gading ya. Kebetulan tinggalnya kan di daerah Bekasi, jadi Hmm. ya bolak-balik lah gitu. Kalau saat ini sih karena lagi pembatasan juga ya, jadi memang batasin 1 minggu mungkin hanya 1 atau 2 hari praktek aja. Tapi si saya lain online ya, Dok ya. Ya main game banyak kan. Mencoba Main untuk game kebanyakan. bersenang-senang. Oh, dokter kita ternyata main game juga loh, guys. Dokter kita Gitu. main game juga. So salam Dok, kenal buat semuanya. eh, Yes. kalau kita lihat dari Twitternya Dokter Andreas nih, kan banyak kan bahas overthinking. Emang Mm. emang dokter itu spesialisnya di overthinking apa gimana? Kalau dibilang spesialis sih enggak ya, cuma biasanya gini, kayak satu lagi kan mungkin yang teman-teman juga kenal ya Jimmy kan, dokter Jimmy. Biasanya kami memang jadi ada tren tertentu terkait dengan siapa pasien-pasien atau klien yang kami temui. Mm-mm. Misalnya kebetulan saya banyak ketemunya karena banyaknya kliennya adalah usia dewasa muda ya, 20-an tahun gitu. Jadi banyak kasus-kasusnya tentang kecemasan kan, khawatiran tentang pekerjaan, khawatiran tentang cinta dan lain-lainnya gitu. Dia akhirnya di situ kepikiran, ini kok banyak yang overthinking gitu kan. Akhirnya kepikir mau menyebut mereka apa ya, sobat overthinking gitu. Sobat Terus akhirnya overthinking. ternyata dilempar ke media sosial, ternyata banyak juga yang relatable dengan kayak gitu. Gitu. Oke, berarti nanti spill dikit ya, kita bakal live bareng Dokter Jimmy sama Konaga ya. Oke, Yes. kita langsung mulai aja ya dok ya. Mm, Pertanyaan paling simpel dulu. Pikiran overthinking itu seperti apa sih? Kayak Oke. apa hanya berkali-kali mikir misalnya mau memutuskan suatu hal nih. Udah gue mau putus gak ya sama dia? Atau enggak gue mau Mm, jadian gak ya sama dia? Kayak gitu. Atau Oke. kayak mencoba memprediksi masa depan. Aduh ini COVID kapan sih kelarnya gitu. Ini COVID, Mm-mm. aduh gimana ya kerjaan di PHK nggak ya? Kayak gitu. Atau mungkin ada jenis lain yang mungkin nggak disebutin tadi yang bisa dibilang kayak overthinking. Oke. Sebenarnya kalau overthinking itu kalau dibilang misalnya definisi pastinya sih nggak ada ya, beda kayak misalnya dengan kayak demam berdarah itu kan ada jelas tuh ya, demam berdarah Mm-mm. itu klasifikasi gimana, bahkan kayak COVID aja kan ada kriterianya seperti apa gitu. Nah, overthinking itu lebih sebuah kayak fenomena ya, sebuah kondisi di mana kita tadi over dan thinking, mikir berlebih. Nah, mikir berlebih itu kayak gimana? Prinsipnya gini gampang deh. Mikir itu kan wajar, manusia pasti kan pengen mikir ya. Pasti Tapi mikir. ketika, yes, dan memang tugas manusia itu kan untuk berpikir. Nah, problemnya gini, semua hal dalam psikiatri, dalam psikologi, dalam kesehatan mental sih ya, sesuatu akan disebut mengalami gangguan kalau dia memenuhi 2 hal. Yang pertama adalah menyebabkan gangguan, menyebabkan penderitaan, kayak gitu. Jadi secara subjektif dia merasa nggak nyaman dengan itu, dan yang kedua adalah dia menyebabkan gangguan dalam fungsi sehari-hari. Nah, biasanya Berarti saya kasih kalau contohnya, gimana? overthinking udah sampai ganggu itu udah bahaya tuh ya. Yes, jadi misalnya kita bilang nih, iya nih saya misalnya mikirin tentang ujian besok, jadi saya belajar gitu. Dan itu nggak membuat menderita sampai segitunya, dan membuat kita jadi bisa berfungsi dengan bagus, yaitu jadinya nggak overthinking, kayak gitu. Oke? Nah, Oke. biasanya saya kasih contohnya yang gampang ini deh. Bayangkan kayak kita mau membuat pesta di rumah. Kita mau membuat kayak misalnya acara gitu ya, makan-makan. Wajarnya kan kita akan menghitung jumlah orang yang datang berapa, kayak gitu. Iya, Oke? Justru perlu kan, kalau kita nggak mikir itu kan bahaya juga. Jadi iya. kita Nggak ada bakal prepare jadinya. kita bakal nyari tahu kan ini orang yang datang siapa, kira-kira oh makanan apa yang cocok sama mereka, mau nyiapin jumlah makanannya, minumannya kayak gitu. Jadi itu namanya antisipasi. Oke. Antisipasi adalah gimana kita memikirkan tentang masa depan dan kita mencari problem solving buat itu. Nah, jadi antisipasi nggak menyebabkan penderitaan, nggak menyebabkan kita gangguan dalam fungsi sehari-hari gitu.
Nah, sekarang overthinking dalam kasus tersebut adalah gini, ini gimana ya kalau gue udah pesen makanan, orang-orang pada nggak datang? Gimana ya kalau orang-orang pada nggak suka? Gimana ya kalau nanti pas acaranya hujan, orang-orang nggak bisa datang? Jadi, Itu udah masuk tuh ya, overthinking tuh ya. karena itu akan membuat penderitaan. Terus itu jadi tidak ada, kalau kita bilang, jadi nggak ada solusinya. Tadi kan kita bilang antisipasi akan menimbulkan sebuah solusi, akan menimbulkan sebuah Solusi. penyelesaian. Sedangkan overthinking itu menimbulkan masalah lagi. Kita udah Menimbulkan nyiapin masalah makanan. karena kita pikir. Betul. Jadi overthinking itu bisa dibilang ketika kita berpikir berlebihan sampai kita menimbulkan masalah yang sebenarnya tuh nggak ada. Jadi berlebihan, kejauhan kayak gitu. Jadi buat teman-teman nih yang misalnya mikir nih, ini overthinking atau enggak ya kalau misalnya mikir tentang relationship? Ya mungkin enggak. Tapi kalau misalnya tadi sampai menimbulkan masalah yang sebenarnya nggak ada gitu kan. Kayaknya sekarang yang lagi rame itu kalau teman-teman nonton ya World of Married, The Married Couple gitu. Iya, betul. The World of the Married. Itu sebenarnya pengen bahas itu, Dok, nanti rencananya sama Konago dan Dokter Itu kan Lee. salah satu yang membuat orang-orang jadi overthinking. Jadi misalnya awalnya nih ya melihat bahwa oh ya misalnya suaminya tiba-tiba keluar gitu kan biasa. Ntar tahu tuh jadi gimana kalau gini, what if gini. Jadi ciri khasnya kalau overthinking adalah kita membuat sebuah fenomena kayak fortune telling atau jadi kayak nanti gimana kalau begini, what if-nya gitu. Gimana kalau seandainya begini. Dan tadi itu menjadi bukannya membuat kita merasa tenang tapi malah membuat kita menjadi lebih cemas lagi kayak gitu. Berarti overthinking sama Ada yang curigaan beda nonton. tipis dong nih. Curiga boleh ya kayaknya gitu kan. Jadi gini, curiga itu adalah juga bagian dari survivalnya manusia ya. Iya. Malah kita bilang gini, kan ini sebenarnya banyak orang-orang yang bilang, dok saya nggak mau supaya saya cemas gitu, gimana caranya ya? Saya bilang nggak bisa, cemas itu bagian dari kehidupan manusia, gitu kan? Justru kita perlu cemas, misalnya nih kita lagi jalan, terus kita melihat ada kumpulan orang yang menurut kita nih kok nih berbahaya ya rasanya, kita nggak merasa aman, nggak merasa secure. Ya kita jadi perlu curiga kan, kayak gitu. Tapi seandainya sekarang kita udah pisah dari mereka, terus kita masih mikir, aduh jangan-jangan gue diikutin, jangan-jangan begini, gimana kalau nanti gue diikutin, gimana kalau gue gini. Nah, gimana kalau what if-nya itu adalah salah satu tandanya kalau kita tuh udah overthinking. Udah overthinking, gitu. Oke. Berarti kalau misalnya, kan kita tahu ya dok, kalau misalnya seseorang mungkin mereka nggak boleh self-diagnose, saya depresi atau saya anxiety, itu kan nggak boleh. Apa kita boleh self-diagnose sendiri, gue overthinking nih gitu? Oke. Karena overthinking itu kan bukan diagnosis ya. Orang yang cemas bisa jadi overthinking tentang kecemasannya. Orang yang depresi bisa jadi overthinking tentang masa depan. Misalnya tentang perasaan tidak berharganya bisa kayak gitu. Makanya kita bilang overthinking itu sebuah fenomena kita bilang. Bukan sebuah diagnosis. Kayak gitu. Dan tadi kan tentang boleh nggak orang mendiagnosis diri sendiri. Pada dasarnya sih gini ya. Kita mendiagnosis diri sendiri itu buat apa? Kalau dalam ini kan profesional ya. Kami mendiagnosis supaya kami punya terapi tujuannya mau ngapain berikutnya. Oke, jadi seandainya kalau misalnya kita mungkin self-diagnose lah pas kita ngeliat ini kayaknya gue susah tidur nih, kayaknya gue insomnia. Nah, langkah berikutnya adalah kita ngapain dengan insomnia itu. Apakah dibiarin aja? Yang kita nggak suka adalah yang jadi masalah ya, banyak orang-orang yang, kalau saya bilang banyak sih enggak gitu, tapi ada beberapa orang yang dia self-diagnose, lalu menggunakan self-diagnose-nya ini untuk menjadi pembenaran, untuk menjadi justifikasi. Kalau teman-teman yang ini ya mungkin melihat story-nya Dr. Jimmy Ardian tuh lagi ngebahas juga, Dr. Jimmy sama Mas Nago, ngebahas tentang itu. Semakin banyak penjelasan secara psikologis, semakin orang jadi kayak memberikan pembenaran gitu. Misalnya, iya nih saya jadi nggak bisa nyelesain tugas, kan saya depresi, kayak gitu. Iya nih saya jadi nggak bisa olahraga pagi, kan saya insomnia, jadi saya bangun paginya terlambat terus kayak gitu. Jadi akhirnya jadi alasan ya dok ya sebenarnya. Nah itu yang kita nggak mau, karena kan ya mendiagnosis itu tujuannya adalah untuk kita mencari jalan keluar, nextnya mau ngapain dengan diagnosis tersebut. Kalau cuma sekedar jadi pembenaran, cuma sekedar jadi alasan, ya itu jadi penyalahgunaan diagnosis. Berarti sejauh mana batasan yang kita bisa bilang, oh gue nih gue nggak overthinking, tapi di suatu sisi gue juga curigaan gitu. Sejauh mana batasannya? Oh orang ini overthinker sama enggak nih? Gampang gini sih, kembali ke tadi aja. Kalau itu membuat kamu menderita dan membuat kamu terganggu dalam fungsi sehari-hari, mungkin kita perlu untuk mencari cara berbeda gimana ya untuk kita berhenti overthinking dan lebih ke sesuatu yang sifatnya antisipasi, sesuatu yang lebih problem solving lah kayak gitu. Nanti kita bakal bahas tuh. Apa trik-triknya supaya kita bisa untuk lebih realistis lah gitu dalam menghadapi overthinking ini. Nah dok, terus nih biasa cewek-cewek nih, cowok-cowok pasti juga sih. Apa bedanya overthinking dengan ngebet pengen sesuatu?
Kan Oke. biasanya nih, kalau Eh, ngebet pengen sesuatu nih, misalnya kita pengen A, B, C, D, E, terus kita mm-mm. sampai ke bawah mimpi. Apakah itu disebut overthinking juga atau enggak? Balik lagi sih, itu membuat kita menderita atau enggak kayak gitu. Tapi gini sih, overthinking itu biasanya berhubungan dengan anxiety, berhubungan dengan kecemasan, bukan berhubungan dengan keinginan ya sesuatu. Gitu. Kita bisa sedikit ngebahas tentang secara medikal deh. Kenapa kalau kita lagi pengen sesuatu, ya kenapa kita ngerasa kayak yang excited, kita merasa seneng gitu kan, seru banget kayak gitu. Ada suatu zat kimia di otak namanya dopamin. Ini salah satu zat kimia yang memang ada pada semua orang. Jadi fungsinya dopamin adalah untuk membuat kita tuh jadi ada antisipasi, membuat kita merasa seru. Jadi misalnya nih ya, belanja online tuh pas kita lagi Lagi browsing-browsing, diskon. taruh, ya diskon tuh langsung dopamin tinggi dan kita ngerasa seru, ngerasa excited, dan kita kan langsung kayak ada antisipasi, wah gue mau ngapain nih berikutnya. Nonton film juga kayak gitu. Misalnya kita lagi, misalkan tadi nonton drakor yang lagi rame, ketika Mm-mm. itu muncul kan kita penasaran nih berikutnya gimana nih, ada perasaan seru, perasaan excited, senang, itu adalah ketika dopamin tinggi. Jadi, ketika dopamin seorang sedang tinggi, memang karakternya dia akan terus memikirkan tentang itu. Gitu. Jadi beda ya, berarti ya. Mm-mm. Nah, sekarang kan masih gini, gimana dia bisa membedakan yang mana yang nyata, yang mana yang emang cuma film gitu kan, fantasi Mm-mm. kayak gitu. Atau tadi, gimana dia bisa untuk membatasi, misalnya, oke, gue emang lagi kepikiran, lagi pengen tentang suatu produk ini yang gue lagi online Lagi shopping. hits nih. Mm-mm. Tapi jangan sampai kepikiran terus-menerus. Karena gini, kalau dia kepikiran terus-menerus, ya nanti akhirnya jadi misalnya, pas dia lagi kerja, kepikiran, aduh gimana ya kalau nanti barang yang itu udah habis, gimana ya kalau sold out. Kan itu adalah tadi, kembali jadi menimbulkan penderitaan dan menyebabkan gangguan dalam fungsi sehari-hari. Kayak gitu. Dok, ada yang nanya nih. Apa overthinking itu berkaitan dengan paranoid? Beda sih sebenarnya sih. Gitu. Walaupun tetap gini ya, kita bisa paranoid, kita bisa takut, tapi overthinking itu adalah tadi ketika kita terus terlalu berat memikirkan begitu, sampai tadi menimbulkan gangguan dan menimbulkan jadi gangguan dalam fungsi sehari-hari. Saya akan terus kembalikan ke situ karena memang gampangnya kembalikan ke situ aja. Jadi ya Bisakah membuat kopi dan menderita. ini kan pertanyaan, bisakah Kopi kopi dan dan coklat coklat. itu mengatasi overthinking secara sementara? Uh, Gimana ya, ini saya juga bingung ya. Katanya kalau makan coklat itu bisa meningkatkan dopamin, dok. Atau enggak mengurangi stres. Betul gak itu? Dia pada dasarnya makanan-makanan yang manis dan enak itu ningkatin dopamin dan serotonin juga sih gitu. Jadi kita ada perasaan nyaman, ada perasaan senang, bisa kayak gitu. Kalau pertanyaannya kopi dan coklat bisa mengatasi overthinking, sebenarnya mungkin korelasinya nggak ada ya, kecuali kalau dengan ngopi itu kita jadi bisa untuk menenangkan diri sementara. Oke, itu misalnya kita kepikiran kan tentang, aduh gimana nih ya misalnya kita lagi message orang, terus orangnya nggak balas. Terus kita kepikiran, aduh kenapa ya dia nggak balas? Biasanya dia balas nih, pikiran terus-terusan. Ya, Terus kalau biasanya tuh kita kalau ngopi, milenial pacar tuh, kayak gitu ya. nah kalau misalnya kita jadi ngopi, jadi distraction sambil bikin kopi, terus menenangkan diri, ya itu bisa untuk mengatasi itu. Kayak gitu. Oke. Dok, ada nggak sih hubungan overthinking sama insecurity? Kayaknya iya ya, ngaruh juga ya. Tapi insecurity itu kan terkait dengan gimana kita menilai diri sendiri, citra diri kita, atau gimana kita relasi dengan orang-orang lain. Nah, kayak kan insecurity itu biasanya terkait dengan insecure nih dengan prestasi, insecure dengan pasangan, insecure dengan penampilan, kayak gitu. Jadi, Berarti overthinkingnya bisa tentang itu juga, berarti yang harus diperbaiki si insecurity itu dulu ya? insecurity itu. Makanya kan kita bilang bahwa overthinking itu bukan diagnosis, overthinking adalah sebuah fenomena yang bisa terjadi dalam kondisi apapun. Kayak gitu. Oke. Orang yang depresi bisa kayak gitu, orang yang cemas bisa bisa juga mengalami kayak gitu. Mungkin ini di benak semua orang kayak gini. Apakah overthinking yang terlalu lama bisa menyebabkan gangguan kecemasan atau depresi mungkin atau penyakit mental yang lainnya? Bisa Yes, nggak? oke. Kita sambil bacanya dulu ya. Nggak sempat cerita tapi sudah di dalam Oke, nanti sorry ini pertanyaannya. Kita mungkin akan lebih batasin hari ini yang ngebahas tentang ini ya, tentang overthinking gitu, supaya Ya, nggak terlalu meluas overthinking. kemana-mana. Mm-mm. Nah, tadi kita ngebahas kan tentang apakah kalau orang overthinking kelamaan bisa ngaruh nggak ke kesehatan? And Yes, the answer betul. is yes, bisa, Yes. bisa banget. Karena gini, ketika kita lagi overthinking, jadi saya bilang gini, manusia nggak pernah menderita karena overthinking, oke? Manusia menderita karena stres akibat overthinkingnya. Overthinking itu. Oke, jadi ibaratnya nih, kalau dia mikir kebanyakan tapi dia nggak stres, ya dia enjoy-enjoy aja, ya nggak apa-apa. Tapi kan problemnya kan ketika dia stres, kepikiran terus. Nah, jadi stresnya ini yang berbahaya. Ketika kita sedang stres, ada zat kimia yang meningkat di otak, namanya kortisol. Di mana kortisol ini, misalkan dibilang stres hormon. Dan kortisol ini
lagi-lagi normal, perlu, dan tiap orang ada itu. Kortisol itu adalah cara tubuh kita untuk survive ketika kita berhadapan dengan sebuah ancaman. Misalnya kita lagi keluar rumah, terus tahu-tahu kita ngeliat ada serigala gitu kan. Terus kita kaget, tahu-tahu kita langsung bisa lari cepat gitu, langsung bisa lompatin segala macam. Itu karena kortisol kita membuat aliran darah ke tangan, ke kaki itu semua jadi meningkat untuk survival, kayak gitu. Betul. Ketika kita sudah nyampe rumah, kadar kortisol ini akan turun karena kita sudah merasa, oh ini udah aman. Nah, jadi aliran darah yang tadi berlebihan ke tangan dan kaki itu akan diturunkan. Nah, sekarang kita lihat gini, bahwa tubuh manusia itu kan terbatas energinya, terbatas kapasitasnya. Jadi, ketika dia tadi mengarahkan banyak aliran darah ke tangan dan ke kaki, maka ada yang dikorbankan. Nah, yang dikorbankan itu biasanya adalah organ-organ lain, sistem lain yang dianggap nggak terlalu penting oleh tubuh. Makanya, lambung dikorbankan. Kayak gitu. Mungkin ginjal bisa dikorbankan. Artinya aliran darah itu agak berkurang. Ya, yes, gitu. Dan tadi, kalau itu sifatnya sementara nggak apa-apa, karena kan kembali survival manusia kan ya, bahwa ketika ada serigala depan, kita lari, ya saat lagi dikejar serigala kan kita nggak mikir makan, nggak mikir pipis ya, pokoknya kan penting hidup dulu, kayak gitu kan. Udah lari aja gitu. Nah sekarang ketika kita sudah kembali ke rumah, udah reda lagi, itu udah beres. Nah sekarang bayangkan kondisinya, kita sudah nyampe rumah, tapi serigalanya nungguin di depan rumah kita. Itu kan kondisinya, kortisolnya nggak turun-turun. Nah selama dalam kondisi gitu, kita terus-terusan tegang, dan tadi akhirnya organ-organ yang lain, sistem tubuh yang lain itu dikorbankan, makin lama itu makin kondisinya makin memburuk. Makanya orang yang stres berkepanjangan bisa jadi gangguannya lambung. Atau mungkin jadi tekanan darahnya terganggu, bahkan sampai kekebalan tubuhnya terganggu. Makanya kan yang kita bilang juga nih dalam masa COVID gini ya, kan kita selalu bilang untuk jaga kesehatan, jaga kekebalan tubuh, termasuk di dalamnya adalah kurangi stres yang nggak perlu. Kayak gitu. Jadi tadi kalau kita overthinking kelamaan, stres kelamaan, ya bisa memang ngaruh jadi ke kesehatan. Yang paling sering sih kalau ketemu dalam kasus sehari-hari ya, jadi susah tidur ataupun jadi gangguan lambung sih. Biasanya ada sakit mah jadi lebih gampang untuk mahnya kambuh, kayak gitu. Tapi kalau udah sampai udah insomnia nih, biasanya kan orang cari pelarian ya dok ya. Entah itu mungkin anak-anak zaman sekarang yang nonton drama Korea TWOTM itu, lihat di satu adegan yang kalau nggak bisa tidur itu minum wine. Boleh nggak sih dok? Oke, wine-nya. Nah, ini Minum salah. wine, minum alkohol biar bisa tidur gitu. Kita ini secara umum ya, ada orang yang kayak gitu yang bilang, wah nih harus minum wine dulu biar bisa tidur. Alkohol ada berapa klien yang kayak gitu. Yang lain ada yang misalnya dia harus minum teh atau minum susu dulu kayak gitu kan. Yang jelas sih kopi jangan ya, karena kan kopi itu sifatnya stimulan kayak gitu. Jadi gini, yang membantu kita tidur adalah ketika kita kondisinya rileks. Jadi tadi, ketika misalnya kita ngambil contoh secara umum ya, minum teh misalnya. Teh itu kalau kita minumnya dalam kondisi yang rileks, tenang, ya dia bisa ngebantu buat tidur. Susu dalam kondisi rileks bisa ngebantu buat tidur juga. Nah, gimana dengan alkohol? Alkohol itu dia punya karakteristik yang unik, yaitu dalam jumlah yang kecil, dia sifatnya malah stimulan. Dalam jumlah yang cukup besar, malah dia bisa buat tidur. Artinya, bukan berarti setiap orang kan cocok. Ada orang yang setelah minum alkohol, dia malah jadi berdebar-debar, malah jadi makin susah tidur, kayak gitu. Ada juga yang lain yang mungkin ketika dia minum itu, mungkin ya karena toleransinya berbeda, dia bisa menjadi, efeknya tuh malah depresan, kayak gitu. Jadi depresan itu artinya gini, membuat dia jadi lebih tenang, buat lebih rileks, kayak gitu. Berarti nggak boleh disalah tangkap juga sama teman-teman kalau oke, berarti gue harus minum alkohol yang banyak dong biar bisa tidur gitu. Enggak ya, kayak gitu ya? Juga kayak gitu. Kayak gitu. Kembali kan? Kayak gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan tentang yang minum Activate atau minum Antimo, kayak gitu gimana? Oh iya dok, betul. Emang kayak obat-obat seperti Activate, Antimo, mungkin obat alergi kayak CTM, karena punya teman juga yang kayak gitu, gak bisa tidur dulu, minum aja CTM 1 biar bisa tidur gitu. Atau nggak minum Activate aja kalau nggak bisa tidur, atau Panadol gitu. Oke, jadi gimana gini, gitu? Yang kita ngambil sebenarnya efek sampingnya, gitu kan, bahwa obat-obat anti alergi generasi pertama ya, misalnya CTM gitu, Antimo pun juga anti alergi juga, sebenarnya maksudnya kelasnya anti alergi gitu, dan dia efek sampingnya memang membuat menjadi mengantuk, kayak gitu. Dan kalau tanya bisa atau enggak, ya secara teori bisa, kayak gitu. Tapi kami nggak menyarankan, karena kembali, kita kayaknya nggak etis ya kalau kita menggunakan sebuah obat, ngambil efek sampingnya, untuk membuat kita menjadi tidur gitu. Nah, kenapa kita bilang nggak bagus? Karena gini, kan obat itu macam-macam ya komposisinya gitu kan, kayak misalnya Activate gitu, nggak cuma anti alerginya doang kan. Jadi ketika diminum itu, gimana dengan obat-obat yang lainnya yang dalam tubuh? Sedangkan
sesuatu yang nggak perlu kita masukkan dalam tubuh itu kan jadi sia-sia. Kayak gitu. Jadi sia-sia, betul. Hmm. Berarti kalau Yang misalnya secara nggak langsung nih dok, kita nggak sakit apa-apa, terus minum Activate ataupun yang lainnya, berarti apakah obatnya itu nanti pada saat kita sakit minum itu lagi nggak bakal berfungsi lagi? nggak seperti begitu sih. Cuma lebih ke begini, tiap orang kan punya respon berbeda-beda. Ya, jadi gini, alergi itu sifatnya sangat individual. Bahkan tadi misalnya obat kayak paracetamol gitu atau ibuprofen itu yang obat sangat-sangat aman, siapapun minum itu kayaknya ya mungkin udah pada pernah nyoba semua. Tapi ada orang yang minum kayak gitu, tiba-tiba jadi alergi yang berat. Mm-mm. Alergi itu artinya dia jadi kulitnya melepuh-lepuh, ada namanya Stephen Johnson syndrome kayak gitu. Nah, jadi kita menghindari yang seperti itu. Kita menghindari hal-hal yang bisa sebenarnya dicegah kayak gitu. Dan juga kalau kita ngambil obat untuk efek sampingnya, biasanya kan tidur itu kalau kita buat bantu tidur, kita kan butuhnya buat memulai tidurnya aja, kayak gitu kan. Mulai tidurnya, Nah, betul. akhirnya banyak orang-orang yang saya menggunakan obat-obatan tadi yang ada efek sampingnya, ketika bangun tidur pun masih ngerasa ngantuknya berlebih, Ngantuk masih tuh ada berlebihan. efek sisanya gitu. Sedangkan target kita kan biar pagi harinya kita bangun dalam kondisi segar dan bisa aktif lagi, kayak gitu. Gimana kalau dengan obat tidur itu sendiri dok? Kan biasa Nah, ada yang suka iseng ya. Aduh gue mm, nggak bisa tidur nih. Ya udah aku beli aja ke apotek obat tidur buat aku minum buat tidur. Kalau nggak gimana? mm. Aku nggak bisa tidur gitu. Nah, yang saya pahami obat tidur yang ini yang memang biasa kami resepkan gitu. Obat tidur itu nggak bisa dibeli secara bebas di apotik. Mungkin ada beberapa brand gitu kan ya yang apa katanya bisa buat bantu tidur, tapi saya nggak bisa berikan pendapat tentang itu karena memang nggak memahami gitu. Nah, untuk obat-obat yang kami prescribe, dia punya ciri khas yaitu obat-obatan seperti ini memang waktu kerjanya tuh singkat. Yang artinya ketika dia diminum langsung berefek dalam waktu mungkin sekitar 5-10 menit sudah mulai berefek. Dan Oh sebenarnya cepat dalam ya dok. waktu beberapa jam ke depan, cepat, dan beberapa jam, itu efeknya sudah hilang. Oh gitu. Sehingga ketika dia bangun pagi hari, efek ngantuk tambahannya atau bawaan itu udah nggak ada lagi. Udah gak ada Dan lagi. memang obat tidur yang bagus kan yang kita pengen emang buat ngebantu tidur kayak gitu. Oke dok. Ini ada pertanyaan nih dok. Hmm. Pornografi katanya merusak otak menurut riset tertentu. Apakah overthinking bisa disebabkan karena rusaknya otak? Oke, ini pernyataan pertama benar tapi tidak berhubungan dengan overthinking gitu. Kita kalau ngebahas tentang pornografi itu bisa satu sesi sendiri, tapi pada dasarnya merusaknya itu karena dopamin lagi-lagi itu. Tadi kita ngomongin tentang dopamin ya. Kayaknya kita bahas ini biar lebih seru deh, nggak apa-apa ya. Dopamin itu kan tadi kita bilang ini membuat seorang jadi merasa seru, merasa excited kayak gitu. Nah, ada kekurangannya dopamin ini yaitu dalam jumlah yang terlalu berlebih, dia bisa efeknya memang merusak sel-sel otak. Kayak gitu. Oke? Dan misalnya apa aja sih hal-hal yang bisa membuat dopamin itu meningkat dengan cepat sekali, yaitu Apa tuh? pornografi salah satunya. Gitu kan? Cepat ya itu ya. Drugs. Drugs itu juga termasuk gitu. Biasanya sih 2 itu sih yang utamanya yang kita bilang. Tapi bukan berarti gini ya, bukan berarti berarti orang nonton pornografi jadi rusak dong otaknya. Lebih ke gini, ketika dia jadi obsesif ya, artinya itu terus-menerus membutuhkan itu, ya lama-lama otaknya akan jadi secara biologi mungkin ada kerusakan juga. Dopamin yang berlebih itu memang sifatnya toksik ke otak. Sifatnya itu bisa merusak sel-sel otak. Kedua, secara psychologically, ketika seseorang itu melihat pornografi, itu kan bukan gambaran yang real dari relationship di dunia nyata. Betul. Jadi akhirnya bisa distorted nanti kepikirannya. Kayak gitu. Akhirnya Semuanya dia bisa udah di setting semuanya di belakang kamera. Jadi akhirnya dia bisa nanti melihat misalnya relationship itu kok hidup saya nggak seru. Padahal yang normalnya memang kayak gitu. Mungkin gini deh kayak misalnya yang gampang ya. Kalau dulu kan kita nonton sinetron-sinetron gitu ya kan rumahnya pada gede-gede amat gitu. Iya. Kalau kita nonton sinetron semua rumahnya gede-gede, kita kan ngerasa rumah kita nggak normal. Gitu. Kok rumah kita kecil gitu ya? Rumah-rumah yang terlalu besar yang gitu tuh ada sesuatu yang di luar gitu. Oke, dok. Mitos atau fakta bahwa an overthinker is smarter and more creative and more imaginative than others. Wow, seru nih. Mitos atau fakta? Let's say gini, mungkin penelitiannya bervariasi. Saya akan bahas dari suatu penelitian yang pernah saya lihat, yang pernah saya baca juga. Jadi gini, ada sebuah penelitian yang memang mengatakan pada orang-orang yang kecerdasannya lebih dari rata-rata, kondisi neurotik itu lebih meningkat. Neurotik itu adalah ketika kita cemas, ketika kita gampang untuk kepikiran sesuatu, itu adalah kondisi neurotik. Jadi, kira-kira gini gambarannya. Kalau misalnya kamu itu di rata-rata gitu ya, di
IQ orang rata-rata gitu, katakanlah baseline kecemasan kamu tuh segitu. Ketika kamu lebih cerdas daripada orang pada umumnya rata-rata, dia akan jadi lebih banyak mikir. Karena dia jadi mungkin memikirkan sesuatu yang nggak kepikiran oleh orang-orang lain. Iya, Nah, bisa. inilah yang menjadi jendela untuk orang itu menjadi neurotik tadi, jadi overthinking, jadi cemas, jadi gampang untuk depresi kayak gitu. Memang bisa gitu, tapi bukan berarti semua orang pasti akan mengalami seperti gitu. Karena kembali sih, how they deal with that kind of thinking itu yang pentingnya. Kayak gitu. Kalau makin-makin malah makin terus ya dok ya. Mm-mm. Gitu. Jadi Oke, memang tadi imajinatif ya mungkin bisa juga ke situ. Bisa jadi orang jadi memikirkan skenario-skenario baru yang betul. sebenarnya nggak terjadi kayak gitu. Tapi karena emang kepikir aja gitu ya. Mm-mm. Nah, Kayak gitu. dok, mungkin kalau sekarang kan banyak ya dok ya untuk konseling online kayak gitu ya. Dimana kita cuman mungkin ada yang gratis, ada yang berbayar, kita bisa Hmm. ngobrol sama psikolog atau psikiater gitu. Eh, tapi di saat itu juga nggak semua orang bisa kan untuk konseling gitu. Nah, untuk konseling itu ada nggak sih kayak misalnya eh, hal-hal yang mungkin kok untuk orang-orang yang nggak bisa konseling tuh gimana? Oke. Okay. Hal-hal yang Mungkin perlu dilakuin kayak tips triknya atau coping tipsnya itu gimana? mm-mm. Mungkin teman-teman bisa sambil cerita kali apakah pernah ada yang konsultasi ke psikiater atau ke psikolog baik secara online ataupun langsung gitu ya. Coba tadi gimana untuk ini ya pertanyaannya tentang orang-orang Iya, yang mungkin nggak bisa gitu. iya. Jadi kan ada nggak bisa semua orang untuk dapat konseling untuk overthinking kan. Apa ada Mm-mm. hal dasar yang bisa dilakukan gitu untuk meluruskan pikiran atau enggak mengurangi overthinking itu? Oke. Okay. Bisa gini. eh Konseling itu juga kalau kita bilang ya, konseling itu sifatnya unik, one on one. Satu orang dengan orang lainnya. Misalnya, saya menangani hari ini ada 10 klien misalnya, dengan overthinking semua. 10 cara berbeda itu bisa terjadi. Karena pasti penyebabnya berbeda, gitu kan, pola pikirnya berbeda. Jadi yang perlu kita sadari dulu, pertama adalah aware dulu, being aware. Kita kenali dulu ketika kita lagi overthinking. Gimana taunya? Yang tadi itu, ketika pikiran kita berlebihan sampai membuat kita menderita dan membuat kita mengalami gangguan dalam fungsi sehari-hari, itu artinya kita mungkin sudah overthinking. Jadi kenali dulu. Nah, Kenali dulu. dalam sesi terapi, biasanya kita akan mencoba untuk melihat pola, melihat pattern. Kapan itu terjadinya, tema-tema apa yang terjadi. Kan tadi kan insecurity, ada orang yang mungkin overthinking tentang income, tentang gaji misalnya. Tapi untuk penampilan, dia nggak Dia peduli nggak kayak gitu. peduli. Ada orang lain yang misalnya untuk penampilan dia mungkin nggak terlalu bermasalah, untuk keluarga nggak masalah, untuk income nggak bermasalah, tapi begitu misalnya berhubungan dengan pasangan, wah dia jadi overthinking banget, insecure banget, kan jadi berbeda penanganannya. Apalagi kalau udah nonton drama ya dok ya, beda banget realitas sama di drama Betul. ya. Gitu. Jadi yang pertama kita ajak adalah untuk mengenali itu. Nah lalu, biasanya saya sarankan gini, kita ngambil sebuah filosofi lama ya, filosofi Stoa namanya. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah baca buku filosofi Teras, itu membahas tentang stoicism, tentang Stoa. Jadi, filosofinya sederhana. Kita melihat gini, bahwa di dunia ini semua hal itu cuma kebagi menjadi dua, yaitu hal yang dalam kendali kita dan hal yang tidak dalam kendali kita. Gitu. Dan segampang gini, berarti kalau dengan demikian, yang kita perlu adalah membedakan yang mana yang bisa kita kendalikan dan yang mana yang nggak bisa kita kendalikan. Overthinking adalah mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Betul. Dan merelakan apa yang nggak bisa kita kendalikan. Udah, gitu aja. Tadi waktu awal kan kita ngebahas ya. Kita waktu awal ngebahas tentang yang kita mau bikin pesta, misalnya gitu kan. Kita bakal ngira-ngira berapa orang yang bakal datang, kita mau pesen apa, mau pesen minum apa, itu kan bisa kita kendalikan. Betul. Jadi memang perlu kita pikirkan. Simple kan? Ya gitu. Simple. Nah, sekarang gimana tadi? Gimana kalau orang pada nggak datang? Gimana kalau makanannya pada nggak suka? Gimana kalau hujan orang pada nggak datang? Itu kan nggak bisa kita kendalikan. Ya gitu. Ya udah lepas aja gitu. Nah, dalam hal yang nggak bisa kita kendalikan itu pun masih ada yang bisa kita kendalikan. Misalnya, gimana caranya tadi kan? Gimana kalau orang pada nggak datang? Ya mungkin kita message satu persatu gitu kan. Kasih tahu bahwa, jangan lupa ya, nanti kita bakal ada ngumpul. Terus kalau dia masih nggak datang gimana? Ya nggak bisa kita kendalikan. Itu tadi, gimana kalau makanannya orang-orang pada nggak suka? Ya kan kita nggak bisa menentukan suka atau enggak. Tapi kan kita bisa menentukan makanannya beli apa. Mungkin kita bisa beli makanan misalnya, yaudah yang budgetnya mungkin lebih agak atas biar kita lebih merasa aman. Tapi misalnya udah beli makanan yang mahal sekalipun orang-orang nggak suka, kan nggak bisa kita kendalikan. Karena rasa tiap orang beda ya. Betul. Oke, Dok, mungkin dari kemarin kita udah buka question box nih, Bob. Jadi kita coba jawab dulu ya.
ini kayak dari anak psikologi kali ya. Pertanyaan rada beda nih soalnya. Hmm. Selain pengalaman, apakah tingkat locus of control internal atau eksternal dapat menyebabkan overthinking? Buset deh. Ini kayaknya anak kuliah buat soal ujian nih kayaknya nih. Kayaknya sih gitu ya. Ini bahasanya jadi bingung. Saya jujur saya nggak ngerti pertanyaannya gitu. Karena gini, mungkin penggunaan istilahnya berbeda ya gitu. Karena kadang-kadang walaupun kami di psikiatri mempelajari juga tentang psikologi gitu, tapi kadang ada penggunaan istilah-istilah yang berbeda. Kan tergantung dari aliran mananya kayak gitu. Ada tentang tadi locus of control. Mungkin gini ya gampangnya. Saya mencoba untuk menjelaskan tentang gimana caranya supaya kita tidak overthinking. Gampangnya gitu. Tadi kan kita udah bahas ya tentang coba bedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang nggak bisa kita kendalikan. Kayak gitu. Sebenarnya gini, tiap manusia itu kebutuhannya ya untuk kita merasa kita cukup nyaman, itu ada dua kebutuhan kok. Pertama, merasa safe, merasa aman. Kedua, merasa in control, kita bisa mengendalikan. Ya gitu. Jadi, kalau kita berada dalam kondisi yang nggak bisa kita kendalikan, wajar dong kalau kita jadi overthinking. Misalnya nih, kita tiba-tiba kejebak di dalam kamar mandi, lagi di mall, di mana mallnya sepi, kita nggak pegang HP, makin nggak ada kendali, makin kita bakal overthinking. Tapi seandainya kita kejebak di kamar mandi rumah sendiri, ya kita nggak akan terlalu kepikiran tentang itu. Nggak akan terlalu pikir. Atau kita kejebak kamar mandi di mall, tapi kita punya HP, kita bisa ngubungin teman kita di luar. Jadi kembali tadi itu, kita coba untuk mencari yang mana yang hal-hal yang kita tetap bisa in control, yang bisa kita kendalikan. Karena banyak ya jebakannya gini, banyak orang-orang yang ngerasa ini gue nggak bisa apa-apa sama sekali ngadapin ini. I cannot do anything at all. Nah, biasanya yang saya tanyakan adalah, coba deh lihat, dari yang kamu nggak bisa gitu, apakah benar-benar kamu nggak bisa? Ada nggak hal-hal yang sebenarnya masih bisa kamu untuk kendalikan? Kayak gitu. Sini soalnya waktu itu pernah ada tentang, ada klien saya ya, dia kerja di perusahaan, salah satu perusahaan gitu, yang dia tiap hari dapat email, dan dia selalu mikirnya setiap kali dapat email, dan halnya baru, misalnya dapat tugas baru, dan dia nggak ngerti apa-apa, dia kan langsung ngerasa, saya nggak bisa ngerjain ini sama sekali. Udah Terus give up gitu pokoknya. Dan saya tanyakan gini, kamu yakin? Apakah yakin benar-benar bahwa kamu nggak bisa ngerjain apa-apa sama sekali? Karena gini, kalau email itu udah menuju ke kamu, berarti kan ditujukan terarah. Untuk orang yang mampu gitu. Betul. Jadi ternyata dia salah mempersepsikan bahwa sebenarnya tuh dia punya skill buat itu, tapi dia belum pernah punya pengalaman untuk itu. Misalnya mungkin sebelumnya dia menangani kasusnya untuk perusahaan A, tahu ini perusahaannya beda barang jualannya. Tapi kita kembalikan lagi ke dasar, kan kamu tetap ngerti tentang berjualan. Kamu tetap ngerti produk apa yang bisa kamu sesuaikan. Atau kamu tetap ngerti bisa nanya ke siapa. Nah, itu yang kita bilang, tetaplah merasa in control. Apa yang bisa kamu kendalikan. Gitu. Karena saya sendiri pun memang gini, kita sebagai psikiater juga pernah ada keterbatasan. Waktu itu saya pernah dapat satu kasus anak yang saya benar-benar nggak ngerti kasusnya apa. Karena gini, anak ini nggak mau ngomong sama saya, dia mau ngomongnya lewat kakaknya, dan kakaknya akan ngomong ke saya. Padahal itu duduknya sebelahan. Kayak gitu. Udah bingung nih ya, gimana caranya gitu. Jadi pas waktu itu saya ngerasa kayak, ini saya nggak ngerti kasusnya apaan. Tapi saya mikir, masa sih dengan kondisi gini saya sama sekali nggak ngerti 0%. Terus saya menyadari kan, oke, ini kasus anak. Kasus anak kira-kira apa yang mungkin terjadi? Oh, mungkin masalah komunikasi, masalah sosial atau apapun. Saya bisa nanya tentang nilai-nilainya, saya bisa nanya tentang gimana tumbuh kembangnya. Dan paling nggak, saya kan nggak bisa mengendalikan mau menterapi anak ini kayak gimana. Tapi saya tahu, saya mau merefer atau merujuk kepada siapa. Dan itulah yang membuat saya menyadari bahwa, ya kita tiap orang, yang penting tahu kita bisa mengendalikan sampai sebatas mana. Dan waktu itu saya ngomong terang-terangan bahwa ini kasusnya, di luar dari kemampuan saya, kompetensi saya ini terlalu spesialistik, saya refer ke psikiatri anak kayak gitu. Oke. Tapi bayangkan kalau dari awal saya langsung bilang, wah ini saya nggak ngerti kasusnya, saya nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Padahal kalau tadi dia udah datang, ya harusnya kan udah ada benar-benarnya kan. Kecuali dia datang terus mau nanya, dok saya mau sedot WC gimana caranya? Ya itu yang di luar dari kekuasaan saya nggak bisa sama sekali kayak gitu kan. Iya betul. Oke dok. Ini ada pertanyaan nih dari anak-anak milenial nih kayak gini. Bagaimana mengurangi trust issue atau overthinking dalam hubungan agar harmonis? Oke. Biasa gini. Oke. Trust issue itu ya kalau dari pengalaman nih dari klien-klien, biasanya kalau kita susah trust sama orang, kecil itu pengaruhnya dari orang tersebut, melainkan lebih dari kita sendiri. Kayak gitu.
Jadi Berarti misalnya di banyak yang fix-nya ini dari trust issue-nya dulu. dari diri sendiri. Makanya kan kita akan tanyakan, misalnya bagian apa yang kamu nggak trust dari dia, bagian apa yang kamu merasa kayak kok ini susah buat ini ya, susah buat melepas kalau misalnya dia pergi gitu, kalau misalnya dia nerima telepon tapi di luar dari bareng sama kita, itu little to do with that person, tapi lebih tentang kita sendiri. Kayak gitu. Jadi biasanya kita cari adalah itu. Itu mengingatkan kamu akan apa yang paling kamu takutkan, dan tiap orang kan beda-beda caranya. Kayak gitu. Oke, berarti harus di-solve dulu ya, ini trust Mm. issue ya. Oke, ada lagi nih dong. Ini agak panjang nih, pakai cerita background-nya dulu. Waduh. Aku suka mikir hal yang belum kejadian. Kalau tidur, takut gak bangun lagi. Mungkin juga karena dulu suka sleep paralyzed. Jadi sampai nggak tidur gitu. Terus sering juga ngebayangin hal-hal aneh tentang orang itu. Satu orang misalnya, si A lah gitu. Terus sampai kebawa emosi sedih beneran, sampai luapin ke orang tersebut. Kadang bingung ini kenapa kayak gini. Oke. Kalau kondisi gini, emang sebaiknya konsultasi ya. Karena Tapi bakal mungkin bisa panjang gitu. dijelasin dulu dok, sleep paralysis tuh apa sih? Mungkin di sini banyak yang belum tahu. Oke, sleep paralysis itu adalah kalau dalam bahasa awamnya ketindihan. Jadi yang kita berasa kayak ketika kita lagi tidur, dalam kondisi kita sadar, kita awake gitu ya. Jadi kita matanya melek, tapi kita nggak bisa mengendalikan tubuh kita. Kayak gitu. Oh, I see. Nah, jadi itu kondisi yang menakutkan karena banyak orang yang ngerasa kayak, wah ini kenapa saya bisa buka mata, tapi kok saya nggak bisa bergerak. Nah, dalam kondisi gitu, biasanya terjadi disertai dengan halusinasi. Halusinasi yang sifatnya normal, jadi memang wajar terjadi. Misalnya, jadi ketika dia kayak gitu, dia melek, terus aduh kok nggak bisa gerak, terus dia bisa mendengar suara-suara, kadang suara anak kecil, kadang suara orang ketawa, dan itulah yang jadi muncul mitosnya bahwa, wah ini gue lagi didudukin setan, gue nggak bisa bergerak, kayak gitu. Itulah sleep Oh, paralysis. itu mitosnya sebenarnya. Kayak gitu. Dan sleep paralysis itu bisa terjadi pada siapapun, jadi itu nggak berarti dia, oh artinya saya kenapa, ada cuma satu apa, enggak sih, itu memang bisa terjadi pada siapapun. Tapi kalau misalnya itu terjadi sering banget, nah biasanya kita coba tanyakan apakah emang ada kecemasan yang berlebih kayak gitu. Nah tadi kan pertanyaannya tentang ini ya, tentang kepikiran terus-menerus. Iya, Biasanya sih pikiran terus menerus tiap malam sebelum tidur gimana? bisa gini, kita dalam ilmu psikologi dan ilmu psikiatri kan kita sering membicarakan tentang unconscious mind, alam bawah sadar, kayak gitu. Alam bawah sadar itu luas banget dan kita nggak bisa menjelaskan itu dengan gampang. Biasanya gini, saya membedakannya dengan Jesslyn suka durian nggak? Suka. Beliin ya Oke. dok nanti ya. Baru mau minta. Nah, kenapa duriannya, menurut kamu durian itu gimana? Durian itu buah-buahan yang enak rasanya tapi nggak disukai semua orang. Oke. Rasanya enak, baunya gimana? Baunya kalau menurut saya wangi, tapi di Nah, orang lain belum tentu. That's it. Jadi gini, kamu suka durian karena baunya enak dan rasanya enak. Tapi orang bisa nggak suka durian dengan alasan yang sama. Betul. Alasannya adalah baunya nggak enak, rasanya nggak enak. Rasanya juga nggak enak. Padahal bendanya sama. Jadi kalau kita ngomongin secara conscious, itu yang terjadi kan bisa berbeda gitu kan penjelasannya itu kayaknya nggak nyambung kayak gitu. Tapi kalau secara unconscious kita bisa mencari tahu, misalnya kapan pertama kali kamu makan durian, kenapa bisa ada pikiran bahwa durian itu menyenangkan, kenapa ada bisa pikiran bahwa durian itu menjijikan kayak gitu. Itulah unconscious mind kita. Dan kalau kita tanya, orang bakal nggak tahu. Ya kalau tanya kenapa kamu suka durian, dia nggak akan bilang karena waktu saya di usia kecil saya pernah mengalami ini tuh, saya mendapatkan durian dari orang tua saya mendapatkan validasi dan cinta dari mereka. Nggak kayak gitu kan, bakal bilangnya ya karena enak gitu. Itu aja. Nah, jadi itulah yang kita coba untuk jelaskan. Unconscious mind seperti itu kira-kira. Bahwa ada sesuatu yang mendasari manusia, yang membuat manusia itu berpikir kayak gimana. Unconscious mind itu membentuk kamu berpikir seperti apa, kamu berperilaku seperti apa, bergaya seperti apa, bahkan sampai kamu memilih jodoh seperti apapun itu udah diatur oleh unconscious mind kamu. Kayak gitu. Pengaruh dari sosial juga dong berarti itu. Yes. Unconscious mind itu adalah gimana dia dibesarkan, apa kata-kata orang tentang dia, gimana dia melihat orang-orang, orang tua, guru, semua itu berpengaruh gitu. Dan kenapa kita bilang unconscious? Karena itu nggak disadari. Nggak disadari. Kayak gitu kan banyak banget. Kalau kita ingat semua kata-kata yang orang pernah bilang kita dari kita lahir sampai sekarang, bayangin nih, overload server gitu. Wah, overload. Kayaknya error itu dok otaknya. Nah, maka dengan demikian otak kita hanya akan mengingat hal-hal yang sifatnya itu penting dan krusial buat survival kita. Makanya kita ingat nomor handphone, alamat rumah kita ingat gitu kan.
atau mungkin PIN ATM kita ingat gitu. Itu kan hal-hal yang memang krusial. Buat apa kita mengingat kejadian yang pernah terjadi di misalnya 15 Oktober tahun 2007 gitu kan. Itu sesuatu yang nggak Wah, penting. hari apa itu ya? Nggak tahu saya juga. Tapi itu bisa terekam di unconscious mind kita. Misalnya ternyata ada kejadian traumatik pada saat itu. Ya gitu kan. Ada hubungannya dok, overthinking dengan traumatik masa lalu? Bisa jadi, kalau misalnya tadi kan unconscious mind itu kalau misalnya tema tentang kecemasan itu bisa jadi, misalnya seseorang pernah tanpa sadar melihat film horor gitu misalnya, kan di mana film horor ini ada orang misalnya dikejar-kejar sama orang lain pakai baju tertentu. Terus akhirnya ketika dia melihat orang, dia jadi cemas gitu ketika melihat nih orang ini kok pakai baju merah sih gitu. Dia nggak ngerti kenapa, tapi dia merasa nggak nyaman. Itu kan mungkin kan unconscious mind-nya itu. Nah, kalau seandainya dia bisa, nggak apa-apa lah gitu. Saya merasa nggak nyaman orang itu pakai baju warna merah, but that's it. Oke, gitu. Saya akan mempermasalahkan lagi. Ya berarti nggak overthinking. Overthinking adalah, waduh jangan-jangan dia juga ini nih, kayaknya berniat jahat nih. Gimana kalau gini, gimana kalau gini. Tadi, what if-nya itu ada lagi. Kayak gitu. What if-nya itu ke semua orang berarti ya? Yes, Oke. Ada lagi dok. Ini kayaknya netizen kita agak sedikit aktif nih kalau soal nanya kayak gini. Kalau tiba-tiba stres, terus mau kabur dari rumah itu kenapa? Waduh, ini susah dijawab ya. Karena tiap kasusnya berbeda-beda, kita perlu cerita dulu kan, apakah memang ada masalah di rumah. Ada juga orang-orang yang memang ketika di rumah tuh baik-baik aja, tapi ketika stres dia merasa mau escape. Itu pernah saya mengalami, ada pasien seperti itu. Jadi dia mengatakan, kalau dia lagi down, lagi berasa nggak enak, dia cuma kepikiran dia mau pergi dari rumah. Dan saya kan perginya kayak gimana? Ya saya mau pergi, kayak benar-benar pergi ke tempat yang orang-orang nggak tahu, menjalani hidup baru di sana. Padahal dia hubungannya baik-baik aja dengan istrinya, baik dengan anak-anaknya, baik juga pekerjaannya baik. Nah justru dari situ kita mencoba untuk menilai kan, apa makna tentang pergi itu buat dia. Ternyata dia mau pergi, mau kabur dari rutinitas sehari-hari, dari penderitaan, dari dia merasa jenuh dengan pekerjaannya. Nah, dia terpikir oleh saya mau escape, saya mau kabur gitu. Tapi karena dia nggak bisa berhenti dari pekerjaannya gitu, karena dia pemilik usaha, ya jadi kepikirnya saya kayaknya mau pergi liburan tapi yang lama dan nggak bilang siapa-siapa dan mungkin menjalani hidup baru di sana kayak gitu. Jadi kita mencari kemaknanya itu apa. Jadi susah buat bilang apa artinya kalau kita mau pergi dari rumah, ya tergantung banget kayak gitu. Perlu konseling nggak dok kalau kayak gitu? Bisa sih kalau kayak gitu. Biasanya kalau dalam sesi konseling pun kita akan bilang bahwa target kita nih apa. Gitu kan, targetnya apa nih? Apakah emang kamu pengen untuk cari tahu kenapa kamu mau pergi dari rumah itu? Atau mungkin yang lain ternyata mungkin ada masalah relationship di rumah dan dia memperbaiki itu, kayak gitu. Dan dari mana kita bisa menentukan goalnya? Ya dari sebelumnya itu. Ini ada pertanyaan nih dok, tadi dari question box. Saya pernah dengar overthinker is apologizing too much. Dan saya ngerasa gitu. Gimana cara menghadapinya? Oh, apologizing. Ya kalau misalnya temanya overthinking ada tentang merasa bersalah ya, ada self-blaming itu salah satu tema yang sering terjadi. Self-blaming, menyalahkan diri sendiri. Kalau overthinkingnya tentang citra diri, tentang gue salah nih, gue nggak disukain orang-orang, ya wajar kalau misalnya dia akhirnya akan jadi minta maaf berlebih kayak gitu. Tapi bukan berarti semua orang kan seperti itu. Kalau overthinkingnya tentang orang mau berbuat jahat sama dia, orang mau mengecewakan dia, orang mau misalnya berkomplot untuk menjatuhkan dia, kan nggak mungkin dia minta maaf, kayak gitu. Iya, betul. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, dok. Apakah overthinking ada kemungkinan faktor supranatural? Misal diguna-guna, disantet, karena banyak yang percaya begitu. Iya sih, benar sih, dok. Banyak yang percaya kayak gitu, kan? Oke. Kalau kondisi ini saya akan menjawab bahwa saya tidak punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan ini karena saya adalah ahli di kesehatan jiwa bukan di tentang supranatural gitu. Mohon maaf ya untuk hal itu. Oke. Ada lagi dok. Kesehatan mental yang kayak gimana aja yang bikin imun cepat drop? Oke. Pada dasar tadi kecemasan yang berlebih, stres berlebih itu, depresi pun dihubungkan dengan kondisi kesehatan mental yang kurang baik ya, dan kesehatan fisik yang kurang baik kayak gitu. Jadi pada dasarnya sih ada konsep kan psikosomatis ya, itu dokter Andri yang banyak membicarakan tentang itu. Psikosomatis itu pada dasarnya gini, psikosomatis. Psiko itu artinya dari psikis, pikiran. Soma itu tubuh artinya. Jadi psikosomatis adalah konsep di mana pikiran mempengaruhi tubuh dan tubuh mempengaruhi pikiran juga. Jadi kalau ditanya,
kondisi pikiran seperti apa yang mempengaruhi tubuh, ya hampir semua kondisi pikiran yang membuat kita merasa nggak nyaman, yang membuat kita merasa nggak enak, itu akan Itu menimbulkan pasti. dampak di tubuh kita. Tapi besar atau sedikit, itu yang kita nggak tahu, karena kan kita nggak bisa melihat. Kayak gitu. Oke. Dan efek tiap orang pun beda-beda. Ada yang misalnya ketika dia lagi cemas berlebih, jadi misalnya gatal-gatal, ada yang jadi mules-mules, ada yang jadi mual rasanya. Itu berbeda-beda tiap orang. Ada nggak sih dok pengaruh kayak misalnya kita mikirin sesuatu gitu. Pikiran dan perasaan itu kan pasti terhubungan ya dok ya. Gimana dalam bentuk? Pikiran dan perasaan itu terhubung. Banyak yang nanya gini dok dari pertanyaan kemarin. Apakah perasaan yang saya rasakan misalnya si A rasain ini pagi siang sedih terus malamnya seneng gitu atau enggak cepat banget lah berubahnya. Itu bipolar bukan sih dok? Bukan, udah gitu aja. Banyak banget soalnya yang nanya gitu. Banyak yang merasa itu kan. Jadi bipolar itu beda dengan mood swing. Banyak orang yang mengira kan kalau kita melihat per definisi ya memang istilahnya itu kayak bipolar itu ada kondisi yang dia merasa down, ada kondisi yang dimana dia merasa naik gitu kondisinya. Terus akhirnya ketika orang merasa, gue juga nih pagi gue merasa kurang semangat, malamnya gue semangat, berarti gue bipolar. Nggak sesederhana itu. Sama kayak misalnya kita melihat ya, demam berdarah itu secara gejala adalah kita ngerasa demam, terus kita ngerasa kayak badan-badannya sakit-sakit gitu, terus merasanya kayak lemes. Tapi bukan berarti semua yang kayak gitu kan demam berdarah. Butuh kriteria waktu, kayak gitu kan. Nah sama, bipolar itu pun butuh kriteria waktu juga. Makanya kita bilang ada istilahnya episode dalam bipolar. Ada episode depresi, ada episode hypomanic, dan episode itu nggak hitungan jam. Episode itu paling enggak hitungannya bisa sampai mingguan, kayak gitu. Oh, berarti orang-orang yang mikir mood swing bipolar ini harus dibenahi dulu ya pikirannya Beda, ya? Beda. Jadi ya pada orang-orang yang nih pasien-pasien saya yang bipolar ya, dia bisa misalnya dalam waktu 2 atau 3 minggu itu episodenya depresi, jadi dia down terus-terusan down gitu. Kalaupun naik mungkin berasa kurang gitu kan. Banyak kan downnya. Ntar tahu-tahu setelah itu episode selesai, dia episodenya meningkat, jadi optimis banget, jadi tiba-tiba membelanjakan banyak uang, memulai usaha-usaha baru yang lagi-lagi memenuhi prinsip di awal tadi, menimbulkan penderitaan dan menimbulkan gangguan dalam fungsi sehari-hari. Banyak orang yang ngira kan, berarti bipolar kalau pas moodnya lagi naik, bagus-bagus aja dong. Ya, ada bagusnya, ada enggaknya. Ada bagusnya, ada enggaknya juga. Bagusnya mood kita mungkin jadi lebih enak, kita jadi optimis. Enggak bagusnya adalah karena mood kita jadi terlalu bagus, kita mungkin jadi, ada orang yang jadi, belanjanya jadi banyak, kayak gitu. Ada orang yang jadi ngerasa keluarin duitnya banyak. Ada yang saya pernah ada klien juga gitu ya. Dia bilang dia pernah nyadar, jadi ketika dia lagi moodnya lagi bagus banget itu, tanpa sadar dia jadi waktu itu tuh membelikan barang buat orang-orang gitu yang dia sebenarnya nggak terlalu dekat-dekat banget juga, kayak gitu. Problemnya terjadi ketika kondisinya balik lagi jadi depresi lagi. Jadi menyesali kan, aduh kenapa saya melakukan itu, kayak gitu. Jadi gitu? berbeda. Mood swing berbeda dengan bipolar, berbeda dengan borderline, itu bisa panjang banget kita ngebahas tentang itu, jadi kita stick itu to bisa 3 dulu sesi kali sendiri ya dok ya. Oke, gitu. ini ada pertanyaan menarik nih dok. Apakah benar dok ada orang yang kerja otaknya lebih aktif pas malam hari? Jadi yang pada akhirnya jadi gak bisa tidur dan jatuhnya jadi ke overthinking yang konteksnya tentang kreasi. Oke. Susah juga ya saya untuk menjawab ini ya. Simpelnya sih gini, bahwa memang tiap orang itu mungkin ada kebiasaan, itu dibentuk dari habit, kayak gitu. Kalau orang yang terbiasa untuk bekerja malam, ya dia jadi melabel dirinya bahwa, saya bisanya kerjanya malam, kayak gitu. Orang yang terbiasa untuk pagi, dia akan melabel dirinya, I'm a morning person, kayak gitu. Secara, kalau kita ngomong ya, secara survival sih, manusia memang didesain untuk malam beristirahat, dan pagi itu aktif. Nah, karena kalau kita coba tarik mundur ya, bayangkan waktu manusia masih bentuknya manusia purba, kayak gitu. Pagi dan siang adalah saat di mana mereka perlu keluar, entah untuk berburu ataupun untuk bercocok tanam. Malam hari adalah saat yang berbahaya, di mana mereka akan kembali ke dalam goanya, ke dalam rumahnya, karena zaman dulu belum ada lampu. Oke? Jadi, akhirnya terbentuk pola seperti itu selama evolusi yang lama banget, berpuluh ribu tahun, sampai kita jadi terbiasa bahwa malam hari kita tidur dan pagi hari kita terbangun, kayak gitu. Nah, sekarang pada kondisi kayak gini berbeda karena kita punya lampu. Ada beberapa tempat yang bahkan bisa dibilang nggak tidur sama sekali, kayak gitu kan, city that never sleeps, ada yang kayak gitu. Ada orang-orang yang baru kerjanya pada malam hari. Nah, inilah yang membentuk ada perbedaan pola seperti itu, dan itu dibentuk dari habit, dari kebiasaan. Nah, nggak masalah sih kalau misalnya kalian bisa aktifnya malam hari atau bisa aktifnya pada siang hari gitu. Carilah waktu-waktu yang memang socially acceptable.
Berarti Itu. kalau misalnya udah sampai nggak insomnia, tapi nggak Hmm, overthinking, nggak bisa tidur aja, tapi berasanya otaknya on aja gitu. Kan ada ya dok orang-orang yang ada seperti yang kayak itu. gitu. Nah, Ada, dan itu cara penanganan beda-beda sebaiknya itu kok. gimana itu? Kalau biasanya pertanyaan saya gini, seperlu apa kamu untuk bangun di pagi hari? Udah kayak gitu aja. Gitu. Misalnya ada orang-orang yang, iya saya emang mesti bangun jam 6 karena harus berangkat dan jam 7 harus nyampe kantor, misalnya kayak gitu. Ya berarti kalau nggak ada pilihan lain, mau nggak mau menggunakan bantuan obat misalnya untuk bisa tidur tepat waktu. Tapi ada orang-orang yang kayak, ya sebenarnya enggak sih, kayak gitu. Cuma saya merasa nggak tenang aja kalau nggak tidur. Ya jangan dipaksa tidur, udah gitu aja. Oke. Carilah aktivitas lain. Berarti tadi kan ada penggunaan obat ya dok ya. Belakangan banyak banget kan kita dengar berita kalau penggunaan obat itu dianggap sebagai narkoba. Oke, yes. Nah, itu gimana dok? Mm-mm. Jadi orang-orang Mm-mm. jadi kayak takut. Duh, kalau minum obat dari psikiater nanti dibilangnya gue narkobaan. Atau gimana? Oke, yes. Jadi saya akan bilang gini, saya menangani klien udah banyak dan sampai saat ini belum ada satupun yang tertangkap polisi. Udah begitu aja. Udah gitu aja Nah, oke. ya. Nah, sekarang gini, kan jadi kita pertanyaan, loh kalau gitu kenapa yang ditangkap? Kayak gini aja. Biasanya gini, kalaupun kamu megang-megang obat ya, obat dari psikiater gitu, selama kita bisa membuktikan itu kita dapat dari mana, dan kita bisa ya buktikan itu legal dan memang ada manfaatnya, ya nggak apa-apa. Kayak gitu. Problemnya adalah gini, orang-orang yang ditangkap itu, ya orang-orang yang mungkin bermasalah adalah dia tidak bisa membuktikan bahwa dia memang memerlukan obat tersebut dan nggak bisa membuktikan dia dapat secara legal dari mana, ya gitu. Nah inilah yang saya, misalnya saya bilang kalau buat pasien-pasien saya gitu yang dia perlu untuk pergi ke luar kota atau perlu untuk bawa obatnya nggak apa-apa, tapi jangan lepas dari si itu loh Resep. plastik obat rumah sakitnya Plastik itu, obat. gitu. Kalau misalnya dia ada bon belinya, boleh disimpan aja. Saya pernah waktu itu bahkan ada pasien saya yang dia tuh bawa obat dalam jumlah cukup banyak, dia ke Australia dan memang kena kan pemeriksaan di bandara, dan Iya. ketika dia bisa buktikan nih memang ada gini, ada buku ininya kan yang ya dia bukti pembeliannya, udah nggak apa-apa lewat, nggak sampai 5 menit kayak gitu. Dan Oke. obat-obat itu memang ada bisa berpotensi untuk penyalahgunaan. Hmm. Makanya kan kenapa obat itu ada yang dilarang. Nah, saya tekankan ke penyalahgunaan. Jadi, kalau misalnya kamu perlu dan kamu menggunakan, bukan penyalahgunaan. Namanya kamu memang menggunakan obat. Gitu. Menggunakan obat. Penyalahgunaan adalah ketika kamu sebenarnya, pertama, nggak butuh obat, kamu minum. Atau obat ini tujuannya untuk membuat kamu jadi misalnya relax, tapi kamu gunakan tuh buat senang-senang, kamu gunakan itu untuk apa? Untuk rekreasional, atau disuruh minumnya 3 kali sehari, kamu minumnya sampai 6 kali 6 sehari, kali disuruh sehari. minumnya separuh, kamu minum sekali minum 3 tablet, itulah penyalahgunaan, kayak gitu. Nah itulah Oke. kondisi-kondisi yang bisa untuk jadi bermasalah. Oke. Mitos atau fakta dok kalau misalnya kita minum obat dari psikiater bisa bikin kulit jadi lebih keriput atau mungkin terlihat lebih tua? Mitos Baru atau denger fakta? saya nih, baru denger loh, bener. Mitos atau fakta dok? Baru Hmm. dengar ya dok? Itu saya baru dengar tentang itu. Karena gini, kalau dari ada obat-obat memang ada efek sampingnya. Kalau obat-obat psikiatri ya, yang paling banyak efek samping memang ke mengantuk kayak gitu. Beberapa mungkin meningkatkan nafsu makan, meningkatkan berat badan, tapi untuk ke kulit yang membuat menjadi keriput gitu baru dengar sini saya sih. Justru sebaliknya ya, ketika misalnya nih obat itu adalah obat untuk mengurangi kecemasan atau depresi, gitu kan. Kalau orang lagi stres, ya lebih cepat keriput, udah gitu aja. Oh iya, berarti kalau minum Oke. obat yang buat nggak depresi ini nggak cepat keriput ya? Kalau makanya saya baru dengar sih kayak gitu ya. Ini juga banyak yang bilang ini kan, ada orang-orang yang biasanya sih, orang tua sih biasanya. Dok, anak saya dikasih obat nanti ginjalnya rusak kayak gitu. Iya, mitos atau Saya fakta itu dok? Nah, itu mitos gini. Karena gini, oke, memang ada beberapa obat-obatan yang dia tuh bisa agak efeknya ke ginjal itu cukup besar. Makanya obat seperti itu biasanya kita batasi. Tapi obat-obat zaman sekarang ini kan sudah melalui riset ya. Kita memilih obat-obat dengan efek samping yang paling bisa diterima oleh penggunanya. Biasanya malah saya akan bilang gini, Bu, kalau misalnya orang nggak minum obat padahal dia perlu, dia bakal stres. Ingat tadi teori kortisol, ketika orang stres, dia akan mengorbankan organ-organ yang dianggapnya kurang perlu, termasuk ginjal, sistem pencernaan. Jadi, kalau misalnya ibu takut minum obat merusak ginjal dan merusak liver, bisa jadi sebaliknya. Kalau dia nggak minum obat dan dia dalam kondisi stres yang berkepanjangan, malah bisa jadi gangguan di ginjal, bisa jadi gangguan di liver. Padahal itu bisa diselamatkan, tanda kutip diselamatkan, dengan kita menyadari dulu dan kita bisa untuk memperbaiki itu. Oke.
Apakah insomnia karena overthinking langsung di-solve dengan obat tidur? Tadi udah Bisa iya, dijawab ya, bisa Dok ya? enggak. Tergantung Ah, ah. kondisinya. Oke, ada lagi nggak ya ini ya? Ya, udah hampir habis nggak waktu kita nih? 5 menit lagi ya? 5 menit lagi, mungkin satu pertanyaan terakhir ya, Dok ya? Hmm. Kalau kebanyakan kepikiran, terus suka pusing kepala, nyut-nyutan, bahkan kadang dadanya suka sakit, sesak gitu, termasuk psikosomatis gak, Dok? Yep, bisa jadi seperti itu. Kembalikan psikosomatis adalah sebuah prinsip di mana dari pikiran mempengaruhi tubuh. Mm-mm. Ya, otak itu walaupun kecil, jadi otak kita itu organnya kecil, dia cuma beratnya beberapa kilo gitu dibandingkan yang lain-lainnya, tapi dia sangat-sangat boros energi banget. Makanya tadi, ketika kita lagi mikir terlalu keras, energi itu akan digunakan oleh otak tuh dibakar habis-habisan banget. Itu yang bisa membuat mungkin kita jadi cepat capek gitu. Dan juga pada saat kita lagi mikir kan, ketika stres ya, tadi kan kortisol itu meningkat dan membuat kita jadi tegang, jadi tense. Itu yang membuat jadi nggak nyaman. Makanya tadi ada Mitos yang bilang, atau ya, kita fakta, Dok? Mitos atau tentang apa? fakta kalau overthinking itu bikin cepat kurus? Kagak. Kalau kayak gitu semuanya kayak mau ya, Dok ya? Gini, kenapa saya bilang enggak? Karena gini, cara orang berhadapan dengan stres itu berbeda-beda. Overthinking tadi kita hubungkan dengan stres ya. Iya. Ketika orang lagi stres, ada yang mungkin nggak nafsu makan. Oke? Nah, ini adalah orang-orang yang bisa kurus. Tapi Iya. ada orang-orang kurang beruntung kayak saya, kalau saya stres, kerjaan saya makan. Wah, Gitu. kalau di saya itu nggak beruntung, Dok. Jadi, Dari overthinking jadi overweight akhirnya gitu kan. Nah, itu yang jadi ya, Dok, itu berbahayanya. ada yang bilang, saya mau diet tapi nggak bisa. Gimana ya solusinya? Overthinking loh nanti itu loh. Yang ada malah banyak ngemil kan gitu. Mitos atau fakta kalau minum obat dari psikiater bisa bikin kurus? Ada yang bikin berat badannya turun? Enggak sih. Malah rata-rata kita akan waspada dengan peningkatan berat badan. Karena efek obatnya itu ada yang dia memang bisa membuat nafsu makan kita meningkat. Kayak gitu. Bukan berarti abis makan langsung jadi gelembung gitu sih. Enggak ya. Cuma kita waspadai. Karena artinya gini, ketika kamu lagi sambil minum obat psikiatri, terutama sih obat-obatan antipsikotik gitu ya, itu bisa membuat ngerasa kok jadi sering ngemil ya, jadi sering lapar kayak gitu. Nah, itu yang kita perlu minta untuk waspada. Obat-obat lain kayak misalnya obat antidepresan, efeknya sebenarnya ke makanan netral kayak gitu. Cuma ada orang yang bilang, saya sejak minum obat antidepresan, makan saya jadi banyak. Biasanya begini, ketika kamu lagi depresi, pola makanmu berubah. Bisa jadi normal kamu makan segini nih. Ketika kamu depresi, turun. Nah, ketika minum obat, dia kembali ke kondisi normal. Ini yang dia merasa seolah makannya jadi banyak kayak gitu. Hati-hati loh, Dok. Habis ini pasien pada nggak mau dikasih obat loh, Dok. Takut gendut semua. Nah, Apalagi yang sebaliknya cewek. juga, ada orang-orang yang ketika dia lagi depressed ya, dia jenisnya malah jadi banyak makan. Jadi pola makannya segini, ketika dia lagi depresi, dia jadi overcompensate makannya. Ketika kita kasih obat, dia kembali ke normal. Ini yang membuat dia merasa, saya sejak makan ini kok jadi nggak nafsu makan. Kita bilang, enggak, bukan nggak nafsu makan, tapi kembali ke kondisi Kembali. sebelum kamu mengalami gangguan ini. Kayak gitu. Oke. Dok, ini sisa 1 menit 15 detik Hmm. terakhir. Ada Oke. pesan untuk apa? Untuk sobat overthinking kita? Oke. Saya tadi sih tetap bahwa manusia nggak pernah menderitakan overthinking, manusia menderita karena stres akibat overthinking. Jadi gimana supaya nggak stres ya, kita kenali dulu kita overthinking tentang apa. Penting banget bagi kita untuk aware tentang kondisi kita, karena gini, kalau saya bilang, kalau kita nggak sadar kita bau badan, kita nggak bakal pakai deodoran, kita nggak bakal pakai parfum. Tapi momen Betul. ketika kita sadar kita bau badan, kita bakal menderita, kita bakal ngerasa, aduh gue bau, tapi kita jadi bisa melakukan sesuatu buat itu. Nah, silakan kalau misalnya mau Google banyak banget ya kayaknya teknik-teknik untuk ya kan gimana how to deal with anxiety, how to deal with overthinking kayak gitu. Tiap orang berbeda-beda soalnya. Oke, berarti tadi yang harus diketahui untuk coping overthinking harus sadar dulu, terus harus kontrol ya, Dok ya, untuk pikiran sendiri ya. Yes. Oke, sisa 23 detik terakhir. Mau thank you semuanya yang udah nonton. Thank you juga untuk dokter udah mau live hari ini. Dan juga kita bakal ada live lagi bertiga sama Konago, psikolog Nago, dan juga dokter Jimmy Ardian ya, Dok ya. Oke. Sekian dari